seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Junaida MPD. Nah, pada kesempatan ini saya mengambil materi tentang puisi dan pantun. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afriana Sution dengan NIM 0305201024, jurusan Pendidikan Matematika dari kelas PNN 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentase yaitu materi tentang puisi dan pantun. Langsung saja, yang pertama, pengertian puisi. Secara etimologi, puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema atau poesis yang berarti pembuatan. Dalam bahasa Inggris, yaitu poem atau poetry yang berarti membuat atau pembuatan. Sedangkan secara terminologi, puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang penyair secara imajinatif dengan disusun dengan mengonsentrasikan kemuatan bahasa, yakni struktur fisik dan struktur batinnya. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, diksi, yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang kedua, pengimajian atau citraan, yaitu susunan kata yang dapat mengungkapkan indera seperti indera perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Yang ketiga, majas, yaitu penyair menuliskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Yang keempat, kata konkret, yaitu kata yang digunakan oleh penyair untuk melukiskan sesuatu keadaan atau suasana yang baru dengan maksud membangkitkan imaji pembaca. Yang kelima, predifikasi yang terdiri dari rima, ritma, dan metrum. Yang dimaksud dengan rima ialah pengulangan bunyi atau persamaan bunyi pada akhir setiap baris. Ritma ialah panjang pendek, tinggi rendah, dan lemah lembut dan kerasnya bunyi. Sedangkan metrum ialah ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suatu kata dalam setiap baris. Yang keenam, tipografi atau pewajahan puisi. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Yang ketiga, puisi kontemporer. Nah, yang dimaksud dengan puisi lama ialah puisi yang dihasilkan pada abad ke-20, dan puisi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pantun. Yang kedua, termina. Yang ketiga, mantra. Yang keempat, syair. Yang kelima, gurindam. Yang keenam, talibun. Yang ketujuh, saloka. Nah, yang dimaksud dengan pantun ialah sebuah karya sastra yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait, di mana baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Dan yang dimaksud dengan mantra ialah ungkapan-ungkapan yang dapat mendatangkan kekuatan magik.
Sedangkan gurindam ialah sebuah karya sastra lama yang terdiri dari dua baris, di mana baris pertama disebut dengan sebab dan baris kedua disebut dengan akibat dan bersajak A per A. Selanjutnya puisi baru. Nah, puisi baru ialah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, dan rima. Puisi baru berdasarkan isinya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu balada, himne, efikran, romansa, religi, dan satire. Sedangkan berdasarkan barisnya puisi baru dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu tergine, distikon, quadren, quin, sextet, septina, oktav, dan soneta. Yang ketiga, puisi kontemporer, yaitu puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Nah, puisi kontemporer ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, puisi mantra, yang kedua, puisi ambeling, dan yang ketiga, puisi konkret. Selanjutnya, pengertian pantun. Pantun ialah sebuah karya sastra lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait, di mana baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran, dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi dan bersajak AB per AB. Nah, yang dimaksud dengan sampiran adalah sebuah kalimat yang tidak memiliki makna, dan yang dimaksud dengan isi adalah sebuah kalimat yang dapat memberi makna. Jenis-jenis pantun dibagi menjadi beberapa bagian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suroto, pantun dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pantun berdasarkan isinya, yang kedua pantun berdasarkan bentuk dan susunannya. Pantun berdasarkan isinya terdiri dari pantun kanak-kanak yang dikategorikan dalam bentuk permainan, yang kedua pantun muda-mudi yang biasanya berisi tentang percintaan, yang ketiga pantun tua yang biasanya berisi tentang nasihat, yang keempat pantun jenaka yang biasanya isinya berisi tentang yang lucu-lucu, yang kelima pantun teka-teki. Yang kedua, pantun berdasarkan bentuk dan susunannya, yaitu pantun berkait, yaitu pantun yang selalu berkaitan antara bait yang pertama dengan yang kedua, bait yang kedua dengan bait yang ketiga, dan bait yang ketiga dengan yang keempat, dan seterusnya. Yang kedua, pantun karmina, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama disebut dengan sampiran dan baris kedua disebut dengan isi. Apa sih itu sampiran dan isi? Nah, sampiran itu ialah kalimat yang tidak mengandung makna, sedangkan isi ialah kalimat yang mengandung makna. Selanjutnya, menurut Nursisto, pantun dibagi menjadi 2 bagian juga. Yang pertama, pantun berdasarkan isinya, yang kedua, pantun berdasarkan jumlah baris dalam bait. Nah, pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pantun kanak-kanak yang biasanya berhubungan dengan masa kecil dan berisi tentang pantun bersukacita dan pantun berdukacita. Yang kedua, pantun muda-mudi, yaitu pantun yang berhubungan dengan orang dengan masa muda dan biasanya berisi tentang pantun berkasih-kasihan, pantun perkenalan, pantun perdagangan, pantun perceraian, pantun jenaka. Yang ketiga, pantun tua, yaitu pantun yang berhubungan dengan masa dewasa dan biasanya berisi tentang pantun adat, pantun nasihat, dan pantun agama. Selanjutnya, pantun berdasarkan jumlah baris dalam bait. Yang pertama, pantun 2 seunta, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris atau disebut dengan pantun karmina, yaitu pantun yang terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama disebut dengan sampiran dan baris kedua disebut dengan isi. Yang kedua,
kedua, pantun 4 seuntai, yaitu pantun yang terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, pantun 6 seuntai, 8 seuntai atau pantun talibut, yaitu pantun yang terdiri dari atas 4 baris dan selalu genap. Selanjutnya, unsur-unsur pantun. Nah, unsur-unsur pantun dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik? Nah, unsur intrinsik ialah unsur yang berasal dari dalam pantun itu sendiri. Mengapa dikatakan di dalam? Nah, kita perhatikan kata intrinsik. In berarti artinya di dalam. Jadi, unsur intrinsik di pantun ialah unsur yang berasal dari dalam pantun tersebut. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tokoh, tema, amanat, latar atau setting, alur atau plot. Namun, tokoh, latar atau setting, alur atau plot tidak begitu penting karena pantun hanya terdiri dari 4 baris. Nah, kita bisa tahu apa maksud dari karya sastra tersebut. Nama itu ialah pokok pikiran yang diciptakan oleh penulis dan kita bisa menemukannya di dalam isi di bait ketiga dan keempat. Nah, amanat ialah pesan yang disampaikan oleh penulis sehingga kita bisa mengambil makna dari pantun tersebut. Namun, dalam unsur intrinsik yang menjadi ciri khas dalam unsur intrinsik ialah rima. Rima ialah pengulangan atau persamaan bunyi di akhir baris. Seperti contoh, kalau Anda pergi ke pasar, jangan lupa membeli bayam. Kalau Anda anak pelajar, jangan suka keluar malam. Nah, pada bait pertama, kalau Anda pergi ke pasar, di akhirnya R. Dan yang kedua, bait kedua, jangan lupa membeli bayam, yaitu huruf M. Dan bait ketiga, kalau Anda anak pelajar, huruf R juga. Dan yang keempat, jangan suka keluar malam, nah M. Jadi itulah yang dikatakan dengan rima, persamaan bunyi pada akhir baris. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berasal dari luar pantun tersebut. Nah, kenapa dikatakan di luar? Nah, kita perhatikan lagi kata ekstrinsik. X berarti di luar. Jadi, unsur ekstrinsik ialah unsur yang berasal dari luar pantun tersebut. Dan unsur ekstrinsik ini biasanya berisi tentang norma, adat, dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta biografi dan latar belakang pembuat pantun. Nah, unsur ekstrinsik ini berguna untuk mengungkapkan gaya bahasa dan makna dari isi pantun tersebut. Contoh pantun kanak-kanak ialah akar elang entah menghilang, tumbuh bukan sebagai tanaman, hati senang bukan kepalang, bermain mola bersama teman. Contoh pantun muda-mudi. Gelang lucu dari perunggu, kapas putih pohon randu, walau lama tetap kutunggu, walau jauh tetap kurindu. Contoh pantun tua, yaitu kalau Anda pergi ke pasar, jangan lupa membeli bayam. Kalau Anda seorang pelajar, jangan suka keluar malam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.